Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Dari AM Sengaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi, saya Denny Arta bersama dengan Anda di Bincang Parlemen. Satu kebanggaan buat saya untuk bisa berbincang terkait dengan hal yang lagi diperingati kemarin, 270 tahun DIY. Dan bersama dengan dua orang narasumber kita nanti yang akan kita ajak berbincang, ada Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Nuryadi dan juga Kepala Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Danang Setiadi. Dan Star Lovers pada usia yang ke-270, DIY meneguhkan jati dirinya sebagai daerah bersejarah, kaya budaya dan penuh kearifan lokal. Tema peringatan tahun ini juga mencerminkan penataan bijaksana, pertumbuhan berkelanjutan dan juga soal kesejahteraan rakyat ini menjadi sangat yang dipentingkan. Dan apa saja yang jadi agenda peringatan kali ini, bagaimana upaya mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan juga bagaimana terkait dengan catatan DPRD DIY tentang upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saya akan berbincang bersama dengan Pak Nuryadi, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi pemirsa, pendengar, mohon maaf. Star Lovers ya. Siap. Pak Nur, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat sampai ya. Di sini pasti sehat kan. Lancar puasanya juga ya Pak ya. Amin. Ada juga Pak Danang Setiadi, Kepala Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Danang, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Sehat selamat juga pagi, Pak. Star Lover, alhamdulillah sehat. Nah ini yang barusan punya gawe juga kemarin ya, pada peringatan 270 tahun Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Danang, ini saya tertarik dengan temanya, Jogja Tumoto Tuwuh Remboko, betul ya Pak ya? Betul. Apa ya. yang ingin diraih dari tema ini dan apa saja kemudian agenda peringatan kemarin Pak? Wah ini kalau cerita soal temanya ini kan Mas, jadi ini melalui proses kontemplasi Mas. Jadi tidak kami waktu itu berpikirnya bagaimana bisa merumuskan tema ini tidak panjang gitu. Tema ini simple tapi tetap mengena artinya. Nah, kemudian pada waktu itu kami juga terus teringat tahun ini kan tahun Jawa ya, tahun Jawanya itu 1958. Nah, kalau dilihat dari Condro Sengkolonya itu di situ ada kata toto, kemudian ada gerbang. Nah ini yang kemudian mengilhami tema peringatan hari jadi DIY ke-270 tahun ini itu adalah Tumoto Tuwuh Ngrembaka. Nah artinya bagaimana kita bisa melakukan penataan. Menata ini kan kaitannya dengan tata kelola. Tata kelola ini pun juga nanti tidak hanya bagaimana sekedar menata pemerintahnya, government-nya, tapi juga lebih dari itu masyarakatnya itu juga nanti akan ikut terlibat di dalamnya. Sampai akhirnya harapannya itu nanti kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang modern, tapi tidak meninggalkan jati dirinya sebagai kota budaya. Nah ini yang penting saya kira Star Lovers, artinya kebudayaan ini tetap menjadi bagian penting untuk menumbuhkan DIY ini. DIY boleh modern, menjadi daerah yang modern, tapi tidak lupa dengan nilai-nilai budayanya. Jadi budaya itu tidak hanya sekedar seni, tari, nyanyi dan sebagainya, tapi nilai-nilai budaya ini yang penting gitu, Mas. Ya, mungkin sedikit lebih dispesifikkan Pak terkait dengan nilai-nilai budaya. Masyarakat kan mikirnya tadi Pak, ya tentang seni budaya yang seperti itu Pak. Tapi yang diinginkan oleh pemerintah daerah seperti apa sih Pak nilai budayanya? Ya kalau kita bicara nilai budaya ini, kita sudah punya sebenarnya Perda 11 tahun 2011 kalau nggak salah, itu tentang nilai-nilai budaya Yogyakarta, yang di situ tuh bagaimana sikap sopan santun dan tepo seliro dan sebagainya. Nah, jadi artinya kita itu ingin masyarakat DIY itu jangan sampai lupa dengan akar sejarahnya, dengan akar budayanya gitu. Jadi kita juga tidak ingin sekarang itu kan sepertinya katanya itu anak muda semakin meninggalkan nilai-nilai budaya.
tepo selironya kurang, sopan santunnya kurang, dan penghormatan terhadap orang tua mungkin juga berkurang ini. Nah, ini harapannya itu tidak sampai ke sana. Kita tetap bisa menjadi daerah yang berkembang, tapi pribadi yang ada di daerah ini itu juga tetap berbudaya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi daerah yang berkembang gitu, tapi terus budayanya itu hilang. Seperti sekarang misalkan kalau kita lihat di lampu merah, yang paling gampang ya, budaya untuk tertib gitulah ya. Sekarang ini kita di lalu lintasnya itu sudah lampu merah, begitu kuning sudah langsung jalan. Padahal itu kan belum hijau ya. Padahal nunggu antri sebentar gitu, menunggu sebentar itu, tapi ternyata nggak telaten sekarang ini teman-teman di Jogja ini. Mungkin kemudian terus ketaatan terhadap lalu lintas. Sekarang kita lihat di jalan-jalan itu banyak pinggirannya itu sudah dikasih garis biku-biku gitu ya, yang kuning-kuning itu sepertinya juga belum paham bahwa sebenarnya di situ itu kan daerah yang sebenarnya tidak boleh untuk parkir, tapi kenyataannya itu meskipun sudah diingatkan berkali-kali, petugas juga sudah pernah melakukan tindakan represif mengunci, digembok rodanya, tapi tetap saja itu berlangsung. Artinya ini budaya-budaya yang kecil-kecil, kita mulai dari yang kecil-kecil seperti itu, tentang ketaatan masyarakat dan sebagainya, itu ya harapannya bisa sampai ke sana lah, Mas. Bagaimana menentukan masyarakat yang tertib. Tertib itu kan bagian dari budaya juga, nilai budaya juga. Betul, Pak Nuryadi, bagaimana DPRD kemudian melihat sebagai wilayah DIY kan sudah 270 tahun, Pak. Ini artinya sebuah usia yang sangat panjang. Dan apa yang kemudian perlu dicermati dari perjalanan panjang daerah istimewa Yogyakarta ini, Pak? Siap. Jadi kita coba urai dari kenapa 270. 270 itu berdasarkan perda yang kita tetapkan, Perda nomor 2 tahun 2024, bahwa tanggal 13 Maret kita tahun sebagai hari jadi DIY. Pada waktu itu pada perjanjian ganti. Itu proses itu tidak pendek, panjang. Bahkan perda itu sempat berhenti atau dihidupkan lagi, ini yang kedua kali selesai, Pak. Pada waktu perdebatan itu saya cerita dulu, Mas, izin ya. Monggo, Pak. Itu kan kita masing-masing fraksi pada waktu menjadi pansus kan mengirimkan anggotanya, dan mereka punya pendapat sendiri, dan pendapat itu juga tidak salah, punya argumentasi semua yang dipertanggungjawabkan. Akhirnya selesai bahwa Perda nomor 2 tahun 2004 kita putuskan untuk menjadi hari jadi pegangan itu, sehingga sudah menjadi hak penuh sebagai pemerintah daerah dan anggota masyarakat dan kami, bahwa tanggal 13 itu sudah mutlak menjadi hari jadi DIY. Sekarang kita isi, karena kita mengenai perjanjian ganti, sehingga munculnya angka 270 yang sudah tua itu. Pada waktu itu kita belum membuat kegiatan-kegiatan yang pasti karena belum ada perdanya. Sementara kami hanya ada 3 tugas: membuat aturan, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Selesai ini, Pak. Sehingga kita menurut daripada itu pasti kita mengisi di Undang-Undang 23 tahun 14 itu pemerintahan daerah itu unsur yang pemerintah daerah terdiri daripada Pemda, eksekutif, dan legislatif. Sehingga kami ada inklusi itu. Hanya memang diskusi detail untuk itu memang menjadi urusan eksekutif, detail tentang anggaran pada kami. Sehingga intinya apa, Pak? Silakan eksekutif bisa merencanakan segala satunya sepanjang perencanaan itu tidak lepas daripada roh yang kita buat, yang kita inginkan. Bahkan kami sebagai wakil rakyat pasti berkeinginan bagaimana kesejahteraan itu menjadi nomor 1. Di samping yang lainnya tidak boleh ditinggalkan, karena undang-undang keistimewaan kita itu adalah acuannya adalah keraton. Sehingga apa yang pernah terjadi di keraton mestinya itu bisa terjadi di masyarakat DIY. Ini yang istimewa di situ. Kita pernah diberikan teladan oleh Ngaso Dalam ke-9 pada waktu teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta. 2 hari setelah itu
ada radiogram dari Jakarta kepada Jakarta dan ditinggali dengan tertib administrasi, yaitu amanat daripada Keraton Yogyakarta untuk menyatakan bahwa di belakang Republik Yogyakarta ini. Sementara sebelumnya kita sudah merdeka dari 1755. Itu keteladanan daripada Sri Sultan Hamengkubuwono harus melekat pada kita semua. Sehingga istimewaan kita itu adalah salah satunya adalah tentang budaya tadi. Dan budaya dalam arti luas tentunya. Sehingga unggah-ungguh dan sebagainya tadi sudah sampaikan itu menjadi ciri Yogyakarta. Sehingga kalau kita orang Yogyakarta suka tidak suka, itu harus itu mengikuti itu. Konsekuensi dari pemerintah pusat setelah kita istimewa juga mendapatkan anggaran istimewa yang itu bisa dinikmati oleh masyarakat lewat eksekutif dan kami juga bersama-sama. Itulah sehingga di dalam konteks ini kami selalu mendukung pada kebijakan pemerintah, tetapi kami juga sering menyelipkan atau membuat kesepakatan bahwa semakin kita tambah usia ini, harapan kita juga semakin berkurang hal-hal yang negatif. Contohnya misalnya nanti cerita tentang bagaimana kemiskinan, ya kita upayakan seperti apa kemiskinan itu bisa semakin hari semakin sedikit persentasenya. Harapan kita begitu. Sebagai wakil rakyat saya berkepentingan bahwa kita istimewa segala-galanya. Wah, menarik gitu. Untuk tadi sampaikan oleh Pak Daneng, modern tetapi tetap tidak meninggalkan budayanya. Bagaimana kemudian Pak Nur melihat hari ini, Pak? Ya, kita kemarin ditandai kita dan sudah di beberapa saat kita lakukan bahwa minimalnya kalau itu tidak kita anggap budaya, tapi minimalnya mendekatilah. Kita menghormati pada setiap hari Kamis Pon, betul ya. Kita menggunakan bahkan Jawa. Harapan kita itu menjadi kebanggaan. Kalau kita melihat dari saudara kita di Jawa Timur, Bali, itu pakaian khas itu sangat diagung-agungkan. Ya. Sehingga kalau aneh, kalau jadi masyarakat Yogyakarta masih malu menggunakan pakaian Jawa aneh, atau menggunakan pakaian Jawa tapi tidak semestinya. Nah, itu dia. Ya, ini harus menjadi kritik untuk kita ya. Tidak apa-apa, karena proses untuk itu maka lambat laun nanti harapan kita menjadi semua baik. Gitu. Baik, Pak Danang, kembali ke Pak Danang. Ada poin penataan bijaksana. Ini seperti apa prakteknya, Pak? Jadi saya kira kita harus melihat salah satu filosofi pembangunan di DIY ini kan terkait dengan Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi bagaimana kita bisa membuat bumi ini itu menjadi cantik, indah, dan lestari. Nah, artinya ketika kita melakukan penataan, tata kelola itu kan tetap harus mempertimbangkan keberlanjutan, kelestarian. Nah, ini yang kemudian ini yang agak ya. Ini sekarang kita masih tetap selalu berupaya meningkatkan nih ya Pak Ketua. Iya. Artinya dulu waktu itu Pak Gubernur sempat menyampaikan kami di pemerintahan ini itu istilahnya itu jangan hanya sekedar bekerja sebagai pegawai kantoran, tapi jadilah insan peradaban. Nah, ini menarik nih Pak. Nah, ini kan saya garis bawahi insan peradaban ini Pak. Menarik, tapi ini juga tantangan benar ini buat kami. Artinya bagaimana kami ini dituntut tidak hanya bekerja, tapi bagaimana kami itu bisa berkinerja. Nah, ini beda loh Mas antara kerja dengan kinerja. Artinya ketika kita hanya kerja gitu, tadi diparingi Pak Nur ya di anggaran sekian gitu, kegiatan sekian, kalau itu sudah kita lakukan sudah selesai, ya kan? Tapi kalau kita bicara kinerja, kita harus bisa memastikan yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu ada hasilnya, ada manfaatnya. Nah, itu yang kalau kita mau bicara seperti itu, kemudian itu tadi ya tumoto yang bijaksana itu tadi, itu juga kita tidak bisa lepas dari yang namanya data. Itu referensi data ini cukup penting bagi kami ketika kami akan mengeksekusi suatu kegiatan. Karena kalau tidak
kita tidak berdasarkan data yang ada, kita nanti dibilang Pak Nuryadi nanti ngoyoworo. Gitu kan. Ketika kita matur dengan DPRD untuk membahas satu masalah itu kan kita pasti selalu berdasarkan data yang ada. Sehingga dengan data itu kita bisa mencari solusi yang sebaiknya itu seperti apa, yang bisa kita upayakan dengan sebaik-baiknya itu seperti apa berdasarkan data ini. Gitu. Artinya tidak hanya berhenti pada proyek selesai atau pekerjaan selesai, tetapi juga sampai ke pasca semuanya itu dilakukan. Dan ini pasti lekat dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman dari DPRD daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana Pak Nuryadi dan juga teman-teman DPRD DIY ini melakukan proses pengawasan terhadap ketugasan teman-teman di Pemda DIY, Pak? Satu, kita ambil contoh ya. DIY itu punya kantong kemiskinan, betul Mas Danang ya? Betul. Kalau nggak salah ada 17 Kapanewon ya? 17 Kapanewon. 17 Kapanewon. Kami sepakat bahwa itu kita kita prioritaskan. Tetapi jangan lupa bahwa di itu ada 78 Kapanewon. Ya, artinya jika itu bicara prioritas itu tidak maksud kami sebagai politisi tidak boleh di sana saja. Karena kami hadir di gedung DPRD DIY ini dari berbagai macam wilayah ya. Jika aspirasi itu pasti harus kita dengar, sehingga harapan kita bahwa jika itu fokus untuk 17 Kapanewon bukan berarti Kapanewon yang ke-18 sampai 78 tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, ini yang sering kita diskusikan. Sehingga ini gampang disampaikan tapi sulit dilaksanakan gitu masalahnya. Betul Mas Danang ya? Betul. Di sana eksekutif kenceng hanya 17 nggak bisa. Kami punya yang lainnya, kami ada aspirasi, kami reses, kami mendapat aspirasi sehingga ini di sini sering menjadi di antara kita sering tidak bukan tidak harmonis ya. Jadi tapi hangat ya Pak ya. Hangat. Sering agak panas malah gitu ya. Tetapi akhirnya juga bisa menyadari semua. Yang terpenting contohnya aja ya, 17 Kapanewon itu tidak boleh ditinggalkan. Dan tidak boleh meninggalkan yang lain. Persentase sepakat untuk lebih besar daripada yang kantong-kantong kemiskinan tersebut. Nah, harapan kita semua bersama-sama ya itu. Jika kantong kemiskinan itu kebetulan ada anggota dewan, alhamdulillah bisa langsung. Tapi kalau tidak kan bagaimana, harus tetap menjadi prioritas untuk kita kerjakan bersama. Harus diperhatikan juga. Harus Bapak. Pak Dana, gimana ceritanya Pak ketika kemudian perbincangan hangat kemudian nanti ada solusi untuk terkait dengan harapan juga dari teman-teman dewan ini kayak apa nanti Pak? Wah, itu kan makanya yang ini alhamdulillah nih Mas. Kami selama ini dengan DPRD itu hubungannya itu harmonis. Artinya tidak pernah ada berita di ketika rapat kerja dengan DPRD itu ada lempar meja itu banting kursi lempar kursi banting meja gitu kan ya. Tapi tadi di tengah kehangatan atau mungkin sampai panas juga diskusi itu, kita tidak keluar dari koridor. Artinya ketika kami antara eksekutif dengan legislatif itu berdiskusi itu memang benar-benar ingin mencari solusi. Tadi benar seperti yang disampaikan Pak Nuryadi, Pak Ketua. Kita punya problem kemiskinan. Kemudian berdasarkan data yang ada, kami menetapkan prioritas-prioritas. Tentu ketika dari dewan itu ada masukan-masukan, ini menjadi bagian yang kami perhatikan juga gitu. Yang kemudian ini kita tidak hanya selesai di prioritas yang ada di eksekutif, tapi masyarakat DIY kan tidak hanya di 17 Kapanewon itu, tapi ada di 78 Kapanewon yang semuanya juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah. Nah, ini kita sama-sama cari win-win solutionnya gitu dengan anggota dewan, karena eksekutif dengan legislatif itu kalau di daerah ini kan mitra. Betul. Mitra. Jadi satu pemerintahan di DIY, artinya memang jalannya harus bareng-bareng gitu. Kami tidak bisa ngotot
kami seperti ini. DPRD mungkin juga ada sesuatu yang ada aspirasi, tapi ketika kita diskusikan gitu, terus mohon maaf ini mungkin tidak bisa kita lakukan sekarang, ini kita lakukan lain kali setelah ini. Itu selalu ada pembicaraan yang alhamdulillahnya selama ini itu selalu solutif. Yeah. Pak Danang, kalau terkait dengan penanganan kemiskinan, saya penasaran dengan program yang dilakukan di masyarakat seperti apa, dan bagaimana juga dengan perbedaan yang tadi daerah yang prioritas dan yang non prioritas, Pak. Monggo, Pak. Wah, ini kalau bicara kemiskinan nih bisa berapa SKS ini karena memang harus diakui Jogja ini termasuk daerah yang menurut angka statistik itu persentase miskinnya itu tinggi. Yang tinggi itu persentasenya ya Mas ya, bukan jumlahnya gitu ya. Tapi ini bukan kemudian kita akan mengelak bahwa DIY itu persentasenya tinggi, tapi jumlahnya itu sebenarnya kalau dilihat dibandingkan dengan daerah yang lain, kita tidak seberapa sebenarnya dibandingkan dengan daerah yang lain. Cuman ini kemiskinan ini tetap menjadi prioritas pembangunan kami. Bahkan kalau kita bicara terkait dengan Pancamulya yang ada di visi Bapak Gubernur, itu salah satu prioritasnya itu terkait dengan penurunan kemiskinan. Nah, kalau bicara tentang programnya banyak sekali Mas, program-program terkait dengan kemiskinan ini, baik yang langsung maupun yang sifatnya tidak langsung ya. Misalnya kalau yang langsung ini kan mungkin terkait dengan bantuan tunai dan sebagainya. Itu kan kita memang harus memetakan ini, mana masyarakat miskin itu yang masih bisa diberdayakan, mana masyarakat miskin itu yang memang ya sudah ya harus kita berikan bantuan gitu. Jadi kalau yang masih bisa diberdayakan, banyak sekali program-program misalkan untuk kewirausahaan, kemudian bagaimana kita memberikan akses kepada warga miskin itu tidak hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga dari pendidikan, kesehatan itu juga ada ke sana. Bahkan yang kalau kita bicara yang sekarang ini di visi 2022-2027 itu kan Bapak Gubernur menyampaikan ada visi terkait dengan reformasi kelurahan. Yang di situ itu ada dua roda, ada reformasi birokrasi yang terkait dengan pemerintahnya, aparaturnya, tapi juga ada reformasi pemberdayaan masyarakat dengan masyarakatnya. Yang di situ untuk reformasi pemberdayaan masyarakat itu juga terkaitannya dengan kemiskinan, stunting, ekonomi itu dan lingkungan itu semuanya masuk di situ. Artinya apa? Kita pengen membangun itu dari level yang terendah. Dari aparat kelurahan itu kan sebenarnya pemerintahan yang paling dekat dengan warganya. Saya ketika ada kombinasi kolaborasi program di situ, Mas, artinya dari sisi reformasi birokrasi kami harus benar-benar meyakinkan, salah satunya terkait data ini tadi. Data warga miskin di satu kelurahan itu sebenarnya siapa saja, realnya, gitu. Supaya nanti ketika kami melakukan program-program pemberdayaan itu tidak ada yang salah sasaran ya. Nah itu jadi kita mengembangkan program-program ini dari langsung masyarakatnya. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana pemerintah itu membuat program yang tanpa tahu kondisi di masyarakatnya itu seperti apa, tapi kita benar-benar mengambil partisipasi masyarakat. Pak Nur, data kemudian terkait dengan program yang tepat untuk masyarakat. Bagaimana Pak Nur melihat dan DPRD sendiri melihat hal ini, Pak? Jadi saya menyambung Pak Danang ya. Tadi ada reformasi kelurahan. Bahkan tahun ini kita munculkan masing-masing kelurahan dan kelurahan 1 juta dari dana Pak. Aman itu ya Pak ya. Jadi begini. Kita istimewa ini tatanan ke bawahnya juga harus diatur. Pada waktu itu kita menyesuaikan
agar lembaga-lembaga juga menjadi istimewa. Satu yang pertama kali camat kita sesuaikan dengan penewon. Desa kita sesuaikan dengan nama kelurahan. Hanya yang di kota kami belum. Sehingga perda di tahun 2004 kita selesaikan semua sehingga kelurahan dan kelurahan sudah berhak untuk menerima daripada apa yang ada pada kami. Nah, kali ini kita sesuaikan untuk kelurahan reformasi adalah 100 juta masing-masing. Ya. Nah, sekarang satu yang harus kita menjadi problem adalah tentang data. Jika sudah ketemu data, mestinya kita harus berpikir duduk bersama-sama untuk pengentasan kemiskinan itu. Apakah dana yang kita kirim kepada kelurahan BKK itu bisa untuk itu? Ruangnya kabupaten di mana? Ruangnya provinsi di mana? Ya, karena ada pembagian kewenangan. Ya, teman-teman sudah tahu ini bahwa ada beberapa hal yang tidak mungkin kita lakukan jika itu menjadi kewenangan kabupaten. Ya. Sehingga ini harus ditegaskan. Maka harus ada satu duduk bersama. Karena biarkan sama ini. Hanya siapa yang menanganinya. Ya, sehingga jika itu diperlukan nanti kita menggelontorkan anggaran pakai dana apapun termasuk dana IS untuk itu kepada kelurahan dan kelurahan, artinya sudah bisa kita hitung yang lewat kelurahan dan kelurahan itu berapa, yang lewat kabupaten berapa, yang provinsi berapa. Clear sebetulnya. Karena ada tiga anggaran sebetulnya yang bisa untuk itu. Walaupun yang kelurahan tadi dari kami tapi kan paling ada 3 pos itu. Lah, ini yang terpenting. Sehingga itu bisa selesai jika datanya valid. Ya, eksekutif. Ya. Artinya bagaimana teman-teman istilah untuk itu mendata. Pasti eksekutif tingkat 1 tidak mungkin sampai ke sana. Nah, pada waktu kabupaten bersama dengan perangkat di bawahnya, harapan kita betul-betul muncul nama-nama yang pasti. Jangan bongkar pasang. Jangan karena itu saudara saya atau apa saja sehingga tidak tepat, Pak. Sehingga banyak komplain. Yang terjadi kan itu. Ya, harapan kita keistimewaan di itu hal semacam itu harus betul-betul dicermati secara detail. Karena bagi kami menjadi aneh walaupun jumlahnya itu sedikit. Ya, persentase besar itu juga sih karena penduduknya sedikit ini. Sementara kita itu istimewa. Yang daerah lain tidak mendapatkan bantuan dari pusat, kita mendapatkan. Mestinya kita mencoba ke sana. Jadi aneh kan? Istimewa ada bantuan, tapi ironisnya kemiskinan menjadi paling tinggi persentasenya, walaupun jika itu dihitung jumlah kami sedikit karena memang wilayah kami sedikit dan penduduk kami juga sedikit, tapi kan bukan itu cara kita berhitung. Apapun itu harus kita selesaikan, dan kami sebagai lembaga yang menghargai kami siap untuk itu. Kami nggak ada cerita untuk memotong, nggak ada lah, hanya kita lepaskan. Bagaimanapun keinginan kami dengan itu kan sama, bagaimana masyarakat menjadi sejahtera. Jika salah satunya itu kemungkinan menjadi jawaban catatan, ya kita jawab bersama-sama, itu saja. Nah, itu dia, Pak Nur sudah ngendiko, nanti Pak Danang menyampaikan tanggapannya terkait dengan data tadi, Pak. Tapi kita akan kembali, Pak, setelah informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Parlemen bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita kasih kembali. Masih di Bincang Parlemen bersama dengan saya Denny Arta. Di pagi kali ini Denny bersama dengan 2 orang narasumber yang luar biasa. Ada Pak Nuryadi, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Pak Danang sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita dari tadi ngomongin tentang ada data, ada dana. Ini sama-sama D tapi impactnya beda. Nah, tadi Pak Nur sudah ngendiko Pak Danang terkait dengan data ini kan, artinya kelurahan juga punya peran penting juga untuk mengayak ya, melakukan verifikasi data-data tadi. Bagaimana kemudian Pemda DIY menjawab harapannya Pak Nur tadi, Pak? Ya, baik. Ini kalau kita bicara data, ini sebenarnya kan bukan cuma masalah yang ada di DIY, tapi ini masalah yang sama nasional lah inilah. Artinya kalau kita bicara terkait dengan data kemiskinan itu kita juga sebenarnya juga mungkin bertanya, karena ketika kemiskinan itu ditetapkan siapa-siapa saja yang masuk masyarakat miskin itu kan berdasarkan hitungan-hitungan dari BPS yang itu dasarnya adalah konsumsi, basisnya konsumsi makanan dan non makanan itu yang kadang-kadang itu kita mungkin tidak begitu cocok dengan masyarakat
Jogja gitu ya. Karena masyarakat Jogja itu kan gemi nastiti ngati-ati gitu. Ya, padahal seringkali ini sering selorohnya itu kan Mas, pertanyaannya itu kan, Bapak sehari makan berapa kali? Nah, padahal masyarakat kita itu kan biasanya makan 2 kali aja udah cukup. Yeah. Tapi kalau dihitung, oh berarti itu kalorinya nggak cukup, itu nggak memenuhi syarat, berarti miskin gitu kan. Ya, Pak Ketua misalkan berapa kali dalam 1 tahun itu beli baju, Pak? Nah, mungkin ya tidak sering gitu kan. Berarti miskin juga kan. Gitu. Parameternya iya, berbeda ya. Berbeda. Sementara kalau kita lihat masyarakat kita, terutama yang di pedesaan mungkin ya, mereka masuk kategori miskin dari data itu, tapi tidak dilihat di belakangnya itu punya aset apa saja. Ya kan, kayak sekarang ini mungkin banyak warga kita itu yang punya ternak, banyak hewan ternak, sapi gitu misalkan, itu lebih memilih sapinya yang kenyang daripada orangnya. Jadi mengutamakan itu. Nah, ini yang kadang-kadang budaya-budaya itu atau nilai-nilai itu yang tidak tergambarkan di itu. Tapi apapun itu, tadi sepakat dengan Pak Ketua tadi, kita tidak dalam rangka untuk ngeyel ya. Ya, angka itu yang harus kita hadapi. Cuma memang kemudian kami berupaya untuk melakukan validasi terkait dengan data itu, verifikasi terkait dengan data itu. Misalkan kami di Dinas Sosial itu punya sistem yang digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi data itu. Untuk bagaimana supaya bantuan yang kami lakukan itu benar-benar tepat sasaran itu tadi. Bukan sekedar karena ini dekat dengan Pak Nuryati, ini dekat dengan Pak Lurah gitu ya. Tapi benar-benar memang kondisinya itu yang layak untuk diberikan program, diintervensi dengan program-program yang ada di pemerintah gitu. Saya lupa ya namanya programnya itu apa, tapi ada itu di Dinas Sosial gitu. Ada jadi, intervensi programnya ya? Ada. Artinya untuk memverifikasi. Nah, sekarang ini dengan reformasi kalurahan ini diperkuat lagi. Kalurahan itu kami minta untuk yang pertama, di setiap kegiatan utamanya itu Mas, itu pasti harus melakukan pendataan. Karena dengan data yang semakin berkualitas itu kan harapannya tadi intervensi programnya juga akan semakin tepat. Tidak kemudian programnya gebiah-uyah semuanya sama, tapi tetap harus diperhatikan kebutuhannya itu seperti apa, kebutuhan program yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti apa. Anda boleh bergabung Star Lovers di 0818621013 ataupun juga tulis di kolom komentar Instagram kami. Terima kasih yang sudah bergabung. Izin Pak Nur, Pak Dana, saya akan bacakan dulu interaksi yang sudah bergabung. Ibu Desti, terima kasih. Konsep sejahtera dari sudut pandangnya pemerintah itu seperti apa? Dan apakah ini sudah sesuai dengan harapannya DPRD? Pak Danang dulu, monggo terus disambung dengan Pak Nur menanggapi konsepnya ini Pak. Konsep sejahtera itu kayak apa sih sebenarnya Pak? Bu siapa tadi? Bu Desti. Dari mana? Tidak disebutkan Pak, dari Instagram, J. Monggo. Desti Mas Danang. Konsepnya Pak. Tuh Desti, artinya kalau kita bicara sejahtera itu kan ukurannya itu kan sebenarnya tidak hanya sekedar dari ukuran-ukuran ekonomi saja ya. Yeah. Tapi juga dari ukuran sosialnya, jadi ukuran lingkungannya. Makanya ini menjadi bagian yang penting dari visi Pak Gubernur, visi pemerintah daerah itu terkait dengan Pancamulya. Jadi di Pancamulya itu di situ ada yang namanya hidup, kehidupan dan penghidupan. Kalau kita bicara hidup, itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak individu kita. Artinya bagaimana masyarakat itu bisa mengakses pendidikan dengan mudah, bagaimana masyarakat bisa mengakses kesehatan, layanan kesehatan dengan mudah. Itu salah satu kaitannya dengan hidup itu tadi.
Kemudian kalau kita bicara kehidupan, itu berarti hubungan antara individu itu dengan lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana bisa menumbuhkan rasa nyaman, bagaimana menumbuhkan rasa tentram, bagaimana kita bisa mewujudkan lingkungan yang baik, itu bagian dari kehidupan. Kemudian yang penghidupan, nah ini kaitannya dengan ekonomi. Jadi bagaimana pemerintah itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan, bagaimana pemerintah itu bisa menyediakan akses ekonomi ke warganya dengan baik. Ini menjadi concern kami, Mas. Jadi sejahtera itu tidak hanya sejahtera dari ekonominya saja, tapi juga dari sosial lingkungannya juga. Oke, Pak Nur, monggo. Siap. Ini menarik nih Pak, konsepnya menarik, cuman bagaimana kemudian DPRD melihat hal ini? Siap. Jadi selamat pagi Bu Desti. Saya Nuryati Bu, coba menjawab pertanyaan Ibu ya. Sini. Jadi Ibu Desti, bahwa pemerintahan itu yang di daerah itu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terdiri dari unsurnya eksekutif dan legislatif. Sehingga teknis itu ada di teman-teman eksekutif. Kami bidang anggarannya. Yang jelas saya jaminkan, jika itu untuk masyarakat yang seperti itu, pasti kita amankan anggarannya. Hanya supaya kami tidak overlap, anggaran itu yang menjadi kewenangan DPRD DIY, Pemda DIY. Ya, yang menjadi kewenangan kabupaten pasti ada, maka nanti kita lihat. Tetapi yang kedua, di sini Pak Danang eksekutif itu hierarkis. Tidak mungkin Pemda tingkat 1 tingkat 2 itu berbeda atau tidak mengikuti perintah di pusat. Tapi kami sebagai anggota Dewan ini dengan DPR RI tidak hierarkis, sehingga pasti ada keinginan kami yang mungkin agak tidak pas, tidak sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman dari pusat. Misalnya begini, diakui loh kita ini sudah istimewa dengan Undang-Undang 13 tahun 2012. Ya, kita bukan berarti kita menentang, tapi jika diperbolehkan, kami juga memakai ukuran sendiri dengan ukuran budaya-budaya kami. Karena bagi orang Jogja, orang-orang tua semacam bapak kita dulu, tadi sampaikan senang, makan 2 kali pun cukup. Ya, tidak perlu harus 3 kali dengan apapun menu yang secara kesehatan dianjurkan. Jika itu terjadi, berarti kita yang pertama kali harus dipahamkan pada masyarakat bagaimana itu kesehatan. Termasuk bagaimana cara orang sehat untuk makan, itu harus paham dulu. Kalau enggak mungkin budaya langsung berubah. Ya. Sehingga keinginan kita itu, karena jika pemerintah misalnya menginstruksikan seluruh daerah supaya se-Indonesia untuk makan nasi 3 kali, ada saudara kita yang timur sana enggak makan nasi, artinya bisa dibijaksanakan kok semacam itulah. Saya juga mendorong nanti teman DIY, nanti Pemda DIY untuk komunikasi satu meja dengan pusat untuk menyampaikan ide-ide. Yang ide-ide saya jamin tidak boleh bertentangan dengan pusat. Tapi budaya lokal itu sebisa mungkin kita arahkan untuk bisa dipahami oleh teman-teman pusat. Posisi kami Bu Desti adalah anggaran. Jika itu menjadi catatan dan memakan anggaran yang besar, udah kami selesaikan. Enggak mungkin kami menghindari itu. Satu jengkal pun tidak akan saya mundur untuk itu, karena misi semua partai politik yang ada di Malioboro inginnya adalah bagaimana rakyat DIY menjadi sejahtera itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya masih dari Instagram, Pak Edi Subono di Jogja. Terima kasih. Smart Region. Jadi cita-citanya Pak Sultan, konkretnya seperti apa ini, Pak Danang? Ini hal yang kemarin kayaknya disampaikan di Dewan juga ya? Ya, jadi kemarin itu memang jadi bagian pidatonya Pak Gubernur ya. Jadi ini kalau boleh, ini saya buka catatan ya. Monggo Pak, silakan Pak. Supaya nanti nggak tepat pasti. Beda dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi ini terkait dengan Smart Region. Ini kan memang disebutkan di pidato beliau Bapak Gubernur kemarin. DIY harus beranjak menjadi Smart Region, di mana teknologi
kebijakan publik, budaya, dan partisipasi masyarakat bersama bersinergi menciptakan sistem yang adaptif dan berorientasi pada solusi. Nah, ini saya kira ini juga tadi diskusi di awal kita tadi, bagaimana kita bisa berkembang menjadi daerah yang modern, tapi tidak meninggalkan prinsip-prinsip humanismenya itu tadi, prinsip-prinsip budayanya itu tadi. Ini Smart Region itu artinya juga ini terus setelahnya itu beliau juga menyampaikan nilai tradisi dan modernitas ini harus berpadu menciptakan model tata kelola yang visioner, progresif, dan berkelanjutan. Yang ini artinya mengintegrasikan antara ekonomi kreatif, industri digital, dan inovasi sebagai penggerak utama. Artinya kita tidak bisa lepas dari perkembangan zaman. Bahwa sekarang ini adalah zaman yang serba digital. Karena kalau kita tidak mengikuti itu, nanti kita akan semakin tertinggal. Cuman itu tadi masalahnya, bagaimana digitalisasi itu tidak kemudian menjadi penghambat pembangunan, tapi itu menjadi modal pembangunan. Ya, saya kira itu, Mas. Oke, ada juga pertanyaan dari Pak Revianto terkait dengan ini tadi. Masyarakat, apa yang bisa masyarakat nikmati dari Smart Region ini? Kemudian inovasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pemda dari Semua Yogyakarta? Langsung ditanggapi, Pak. Wah, oke. Nanti Pak Nur juga menanggapi loh soal ini ya. Moga Pak Daneng. Jadi ini juga menjadi satu visi yang disebutkan oleh beliau, Bapak Gubernur. Artinya bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi bagian dari pengembangan daerah. Nah, ini kita tidak hanya sekedar bicara digitalisasi ya, Mas ya. Digitalisasi itu penting. Nanti kalau kita bicara digitalisasi, gampangnya ini yang dilakukan oleh pemerintah itu sekarang itu sudah banyak sistem-sistem yang dikembangkan oleh pemerintah daerah itu yang harapannya itu akan memudahkan layanan kepada masyarakat. Seperti misalkan nih, ketika masyarakat punya keluhan atau punya masukan terkait dengan pembangunan di DIY ini, ada sistem yang namanya e-lapor. Oke. Dari situ masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhannya, langsung menyampaikan masukannya, dan nanti akan kami olah. Oh, ini masuknya ke sektor apa ini? Dan biasanya kalau yang kemarin-kemarin seringnya terkait dengan infrastruktur nih Pak Ketua. Nah, nanti kami bisa langsung menyampaikan ke OPD atau dinas yang terkait, misalkan dinas PU, ini ada masukan seperti ini nih. Nah, ini harapannya nanti bisa langsung masuk ke proses perencanaan dan akhirnya nanti bisa disetujui penganggarannya oleh DPRD. Kemudian kita juga punya program sistem Jogja Istimewa. Yang di situ itu ada berbagai macam platform yang itu sebenarnya sudah dikembangkan terlebih dulu di masing-masing dinas. Misalkan di Jogja Istimewa itu kita bisa melihat di sana tujuan wisata di mana, bagaimana mengakses kalau kita mau ke tempat wisata itu bagaimana mengaksesnya. Kemudian ada juga kaitannya dengan CCTV. Ini juga ada di masyarakat bisa melihat. Kalau kita misalkan nih kita mau ke arah Malioboro gitu ya, itu kita bisa melihat CCTV yang di Malioboro ini kondisinya seperti apa nih. Baru ada demo di depan kantornya Pak Ketua. Ya, kalau ada demo berarti jalannya ditutup, berarti kami harus lewat jalan. Itu salah satu contoh gampangnya. Kemudian terkait dengan sistem-sistem layanan publik itu juga banyak yang sudah kami kembangkan, yang harapannya itu masyarakat semakin mudah, karena di era digitalisasi ini kan semuanya itu menuntut serba cepat, ya kan? Serba cepat tapi juga tidak menghilangkan. Nah, ini yang jadi catatan tadi, smartnya itu tadi. Nah, jangan sampai teknologi itu jadi lebih pintar daripada orangnya.
gitu kan. Kayak sekarang kita pegang smartphone gitu ya, kebanyakan tuh malah yang lebih pintar tuh jadi handphonenya dibandingkan orang yang pakai. Karena kita pegang smartphone ya paling yang sering digunakan ya telepon, perpesanan gitu kan. Nah, harapannya ini ketika kita menyediakan layanan berbasis digital yang itu membuat layanan itu menjadi semakin cepat kepada masyarakat, tapi tidak kehilangan humanismenya. Kadang-kadang kita itu selalu bentur katanya, kalau kita bicara dengan teknologi berarti kita berhadapan dengan robot nih yang tidak ada rasa humanismenya. Yang ini harus kita cari ini solusinya, bagaimana kita bisa menggunakan sistem tapi kita juga tidak meninggalkan humanisme terhadap layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Ini menarik Pak Nur. Monggo Pak Nur, ini gimana komentarnya Pak Nur terkait dengan dia? Tadi ada spot region dan lain-lain juga. Mas NJ. Jadi terima kasih Mas Edi sama Mas Revianto. Jadi sama-sama kita juga mendengar kemarin pada waktu Berto ngesot dalam tentang Smart Region itu. Kami akan mensikapi pada waktu Smart Region itu sudah dijabarkan keinginan seperti apa oleh eksekutif dan menjadi rencana kerja eksekutif, sehingga nanti program dan kegiatan nanti akan terkomunikasikan di dalam komisi-komisi. Ya itulah. Sehingga kita mengikuti saja, karena ngesot dalam kemarin kan belum ada penjabaran seperti apa. Ya sehingga kita tunggu. Tetapi yang tadi sampaikan, tugas kami hanya budgeting, tapi keinginan dalam untuk mempercepat apa yang ada di sini, pelayanannya itu sangat luar biasa, sehingga harapan kita teman-teman eksekutif depannya bisa memahami ini, ya, bisa membuat kegiatan program hari ini, merencanakan yang baik termasuk anggarannya, sehingga apa yang diinginkan oleh gubernur menjadi kenyataan. Salah satu kesejahteraan kan bagaimana pelayanan menjadi baik dan cepat, itu salah satu kesejahteraan yang kita rasakan. Nah, untuk itu terserah artinya bahwa kami bukan eksekutor, Mas Edi, Mas Revianto tadi. Saya jelaskan, di sini ada Mas Danang. Mudah-mudahan komunikasi hari ini bisa menyemangati eksekutif untuk bisa menjabarkan apa yang ngesot dalam gubernurnya. Jadi menjadi aneh jika ngesot dalam berkeinginan semacam itu, tapi di bawahnya tidak ada dukungan. Hanya memang sepakat ada beberapa pertimbangan, ya, karena ini tentang daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga pertimbangan itu harapan kita semua jalan, jangan sampai justru pertimbangan semakin besar sehingga apa yang diinginkan tidak berjalan, atau baliknya berjalan tapi ternyata akhirnya unsur-unsur budaya yang ada di sini tertinggal. Ya itu silahkan. Jadi justru di kesempatan ini begitu statement saya, sekaligus merespon apa yang menjadi pidato ngesot dalam kemarin lewat Mas Danang. Dan setelah ini disampaikan kepada teman-teman eksekutif, syukur yang mendengarkan, sehingga ini statement sementara dari Dewan. Yang jelas pada waktu penyiaran sudah menjabarkan, sudah membuat program, membuat kegiatan dan masuk di semua lini komisi. Nah akan kita bahas di masing-masing komisi dan kita diskusikan di level-level berikutnya. Gitu Pak. Oke, Pak Nur, daerah istimewa Yogyakarta kan punya cukup banyak potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan ke masyarakat. Apa yang kemudian Pak Nur ingin sampaikan terkait dengan hal ini, Pak? Untuk contoh UMKM sudah jalan, Pak. Sudah jalan di di Komisi B ya. Di Buswi di mana? Dinas Koperasi. Mereka juga ada misalnya si Bakul dan sebagainya itu ya, udah lama ya. Itu masih kita tingkatkan. Artinya keinginan dalam kan bagaimana pelayanannya menjadi baik. Apapun yang ada di Yogyakarta menjadi meningkat, apapun, saya nggak sebut satu persatu ya, sehingga ini harus menjadi, kita harus responsif dengan ini. Dan kami punya catatan betul bahwa apa yang disampaikan dalam adalah keinginan daripada eksekutif DIY untuk maju. Mudah-mudahan ini juga disampaikan pada keinginan itu pada kabupaten kota. Solidarisan masuk, Pak. Jadi kalau nanti yang melakukan hanya DIY, kabupaten tidak paham, ini juga akan menjadi kepincangan pada waktu ke depan nanti, gitu Pak. Ya, terkait dengan keterlibatan masyarakat, Pak, dalam setiap pembangunan dan juga setiap upaya untuk mewujudkan kesejahteraan mereka sendiri. Apa yang ingin Pak Nur sampaikan? Catatannya apa, Pak? Banyak hal, bahwa kita anggota dewan, entah komisional, entah individu bisa turun ke bawah, atau mungkin reses. Banyak hal yang disampaikan kepada kami, sehingga kita berharap
bahwa teman-teman dewan nanti semakin banyak untuk ketemu dengan masyarakatnya. Tanpa itu kita tidak bisa menyelesaikan masalah karena data-datanya kita butuh akurat. Sehingga kita bisa melihat, bisa mendengarkan dan kita bijaksanai. Saya tegaskan bahwa kebutuhan dengan anggaran pasti berbeda. Pasti pada waktu kita masuk semua akan kita prioritaskan. Mana yang menjadi prioritas untuk kita sampaikan. Tetapi Bapak sekalian harus pahami bahwa kondisi kabupaten kota tidak sama soal PAD-nya. Sehingga ada teman-teman yang tinggi, ada yang rendah. Yang rendah kalau nggak salah catatan saya adalah ada di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Ya. Sehingga ini menjadi catatan betul, tetapi tidak boleh mengesampingkan teman-teman yang memang sudah siap PAD-nya lebih besar maksud saya. Sehingga seperti halnya pada waktu kantong kemiskinan tadi yang saya sampaikan. Sehingga kita harus bijaksana semua, mana yang harus push lebih, mana yang menengah, mana yang seperti apa, sehingga harapan kita di ini kemampuan bersama-sama antara kabupaten satu yang lain, walaupun itu membutuhkan waktu yang tidak pendek. Ya, terakhir ini satu pertanyaan atau harapan dari masyarakat yang harus dijawab oleh Pak Nur ataupun juga Pak Danang. Dari Fitria Ardi, soal sampah juga harus jadi perhatian untuk masyarakat yang sejahtera. Ini gimana nih Pak? Jadi gini, Pak. Jadi sampah sejatinya kita bukan sedang mengelak, itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Tetapi yang paling banyak sampah adalah di wilayah-wilayah kota, Pak. Sehingga menurut saya ini Mas Danang menjadi berat jika itu langsung diberikan kepada kabupaten sendiri dan provinsi tidak berbuat apa-apa. Jika memungkinkan, kita dulu pernah ada koordinasi Kartomantel Pak ya. Sehingga jika ide ini bisa disampaikan bersama nanti di dalam ring road menjadi satu lembaga apa yang ngurus sampah di dalam ring road. Kalau kita lepaskan, nah itu berarti kota, Bantul, Sleman itu kan. Nah, kalau itu ada satu seperti Kartomantel tadi khusus sampah, itu bagus. Sehingga provinsi bisa aktif untuk ikut itu. Ya, kalau dilepas pada kabupaten, kan ada acara apapun. Ya. Untuk itu, mohon maaf ini ide penanganan sampah di dalam provinsi harus ada satu institusi atau apa namanya yang membuat itu sehingga nanti serahkan pada siapa. Entah seperti Kartomantel atau serahkan pada salah satu kabupaten yang mulai itu, dan kita mencoba untuk masuk di sana pas ini karena di antara kabupaten dan kota kan Pak. Nah ini tanpa itu sulit kalau hanya diberikan mutlak kepada kabupaten kota. Terima kasih. Pak Danang mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Ketua? Saya kira kalau ini perintahnya Pak Ketua kan kami harus siap ini kan ya. Siap dan insya Allah ini nanti akan menjadi bagian yang kami tindak lanjuti. Hanya memang begini. Kalau kita bicara terkait dengan peran serta masyarakat, ini sebenarnya tidak hanya sampah ya. Memang sekarang sampah ini yang sedang mengemuka ini. Akhirnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari warga, dari masyarakat gitu. Artinya seberapa banyak pun nanti pemerintah menyediakan fasilitas untuk sampah, misalkan kita sekarang pemerintah kan kebijakannya sekarang tidak membuang tapi mengolah gitu kan, mengolah sampah. Berapapun banyak tempat-tempat atau alat-alat pengolahan sampah yang disediakan oleh pemerintah, tapi jika masyarakatnya itu masih tetap membuang sampahnya sembarangan, tidak melakukan istilahnya pilah sampah dari sejak awal, ya kita akan tetap keteteran terus. Karena kan dengan masyarakat yang semakin berkembang jumlahnya, pasti sampah itu juga akan tetap menggunung. Artinya ini juga perlu kesadaran masyarakat dan bersama-samalah kita. Artinya bagaimana masyarakat itu menjadi subjek, tidak hanya sekedar menjadi objek. Artinya kita bersama-sama melangkah, pemerintah dengan masyarakat sama-sama punya rasa handarbeni terhadap daerah ini, sehingga ketika program itu dilakukan bersama-sama, kalau gotong royong itu kan katanya jadi lebih ringan gitu ya. Itu harapannya nanti DIY juga akan lebih baik lagi lah, tidak hanya dari sisi sampahnya saja, tapi dari sektor yang lain. Hanya tadi kolaborasi, ini kata kuncinya itu kolaborasi. Kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Ya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu program ada di tempatnya Pemda, DPRD DIY memberikan dukungan dana dan juga pengawasan. Masyarakat juga harus terlibat, jangan cuma diem saja. Artinya kalau semuanya bergerak bersama,
untuk mewujudkan DIY sejahtera itu adalah hal yang mudah dan sangat cepat. Terima kasih Pak Nur, Pak Danang sudah berbagi waktu di program Bincang Parlemen bersama dengan Star FM di pagi hari ini. Program ini persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Deni Arta pamitan, selamat pagi, sampai jumpa.